Filosofi KHD yang pertama, pendidik menuntun anak menuju kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak itu berasal, termasuk di dalamnya sifat dasar anak yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Beda anak, beda juga cara membelajarkannya, karena pribadi anak itu sendiri adalah unik. Saya mengumpamakan proses menuntun anak itu seperti memasak. Setiap bahan makanan memiliki sifat dasar dan cara pengelolaan yang berbeda. Seseorang yang akan memasak harus mengerti bagaimana mengelola setiap bahan makanan tersebut hingga menjadi makanan yang lezat. Seperti halnya ikan, dalam pengelolaannya harus memiliki teknik yang benar sehingga tidak menimbulkan aroma amis dalam penyajiannya. Daging ikan yang dimasak dengan suhu yang sangat panas dapat merusak cita rasa ikan tersebut. Dimasak terlalu lama, dagingnya akan hancur. Sebaliknya, jika dilakukan dengan teknik yang benar dan penambahan bumbu-bumbu yang lain akan membuat cita rasanya menjadi kaya dan aromatik. Ini berlaku pula untuk bahan makanan lainnya, seperti sayur, daging, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Harus dikelola dengan teknik yang benar. Sama halnya dengan menuntun anak, pengajar harus mengenali kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mengedepankan nilai-nilai norma dan juga budaya bangsa. Filosofi KHD yang kedua, berpusat pada anak. Anak menjadi pusat pembelajaran, pendidik menjadi pribadi yang memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan bakat, kemampuan, kesenangan, dan minat. Anak aktif serta terlibat untuk mengeksplor dirinya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sedangkan guru memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Filosofi KHD yang ketiga, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan sebagai teladan, di tengah sebagai fasilitator, di belakang sebagai motivator. Ini merupakan pokok dasar seorang pendidik dalam menjadikan dirinya model pembelajaran. Sebagai pendidik, saya harus menjadikan diri saya sebagai teladan, memberi tuntunan, memberi dorongan positif, membangun semangat anak didik, mengembangkan diri mereka dalam konsep merdeka belajar. Tantangan penerapan pemikiran KHD. Yang pertama, lingkungan yang kurang mendukung dalam pembelajaran secara kodrat alam dan kodrat zaman. Tantangan yang kedua, orang tua yang hanya ingin meningkatkan nilai akademik siswa tanpa peduli dengan penanaman budi pekerti dan karakter serta potensi anak. Tantangan yang ketiga, pendidik kurang terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Yang keempat, penanaman budi pekerti hanya dilakukan di lingkungan sekolah, sedangkan di lingkungan keluarga, anak kurang mendapatkan keteladanan dari orang tua. Solusi penerapan pemikiran KHD. Yang pertama, gunakan metode pembelajaran yang beragam guna memenuhi karakteristik diferensiasi anak. Solusi penerapan pemikiran yang kedua, sosialisasikan pemahaman pentingnya budi pekerti kepada semua stakeholder yang ada di sekolah.
orang tua, siswa, dan masyarakat. Pendidik membuka diri untuk setiap perkembangan zaman, mengembangkan diri dengan kegiatan seperti workshop, diklat, seminar, dan lain-lain. Komunikasikan setiap perkembangan anak kepada orang tua. Apapun yang dimiliki anak, kemampuan anak harus menjadi hal utama yang harus ditingkatkan, terutama budi pekerti dan tingkah lakunya. Refleksi kali ini, pola pikir KHD terkait pendidikan bahwa guru menuntun dan memberi tuntunan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendidikan berpusat pada anak. Anak sebagai pusat pembelajaran, anak berkembang dengan kodratnya masing-masing. Langkah konkret melaksanakan pendidikan berorientasi dengan konsep merdeka belajar. Mendidik dengan memberi teladan, menjadi motivator dan fasilitator. Demikian demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.